Persib menutup akhir tahun 2025 dengan memuncaki klasemen. Joy Pelupesi dan Marten Paes konfirmasi aing bobotoh Persib. Bagaimana ngerinya Persib Bandung di putaran kedua? Selengkapnya di Ensiklo Persib. Persib Bandung, nama itu kembali bergema, bukan hanya di stadion, bukan hanya di layar televisi, tetapi di dada setiap orang yang mencintai biru dengan sepenuh jiwa. Malam itu, langit sepak bola Indonesia seakan bergetar. Dari timur Nusantara, dari sebuah pertandingan penuh drama, kabar itu meluncur cepat, menembus jarak dan waktu. Malut United menghajar Borneo FC dalam laga penuh tensi, penuh emosi, penuh kejutan. Skor 3-2. Sebuah angka yang mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang, namun bagi Persib Bandung, angka itu adalah pintu takdir. Gol penentu kemenangan Malut United lahir dari kaki seorang mantan pejuang Maung Bandung, Gustavo Franca. Nama lama, kenangan lama, tapi dampaknya terasa sangat nyata hari ini. Gol itu bukan hanya merobek jala gawang Borneo, tapi juga mengantarkan Persib Bandung berdiri gagah di puncak klasemen BRI Liga 1. Puncak yang didapat bukan dengan sorak-sorai berlebihan, melainkan dengan kerja keras, kesabaran, dan mental juara yang teruji. Kabar itu sontak menyebar, dari ruang ganti, dari mes pemain, dari lorong-lorong stadion, hingga ke telinga dua nama besar yang tengah bersiap menuju Kota Kembang, Joy Pelupesi dan Marten Paes. Dua pemain, dua karakter, satu tujuan. Mendengar Persib kini berada di puncak klasemen bukan sekadar informasi bagi mereka, melainkan sinyal bahwa mereka tidak datang ke klub biasa. Mereka akan bergabung dengan sebuah kekuatan besar, sebuah proyek ambisius, sebuah mimpi kolektif bernama Persib Bandung. Persib Bandung kembali membuat heboh sepak bola nasional jelang bergulirnya paruh kedua musim. Tanpa banyak suara, tanpa konferensi pers berisik, tanpa drama panjang di media sosial, Maung Bandung bergerak, senyap, cepat, dan mematikan. Ketika klub-klub lain masih sibuk bersilat lidah, Persib justru sudah melangkah jauh di depan. Kabar deal dengan Marten Paes dan Joy Pelupesi mencuat seperti petir di siang bolong. Dua pemain timnas Indonesia, dua pilar penting, dua bukti bahwa Persib tidak main-main. Kota Kembang kembali menjadi magnet. Boyan Hodak, sang arsitek, tengah membangun sesuatu yang lebih dari sekadar tim juara. Ia sedang membangun dinasti. Proyek Timnas Mini kini bukan lagi sekadar wacana. Ia nyata, ia hidup, ia bernafas di tubuh Persib Bandung. Tom Haye dan Eliano Reinders sudah lebih dulu membawa aroma Garuda ke ruang ganti. Kini Joy Pelupesi dan Marten Paes akan melengkapi mozaik itu. Persib seperti ingin berkata lantang, jika pemain timnas sulit dipanggil ke klub lain, maka Persib yang akan membawa timnas itu sendiri ke Bandung. Sebuah pernyataan kelas, sebuah pesan kekuatan. Joy Pelupesi bukan nama asing. Ia gelandang pekerja keras, pemimpin di lapangan, pemain yang tahu kapan harus memutus serangan dan kapan harus mengalirkan bola dengan tenang. Musim lalu namanya nyaris berseragam Persib, namun waktu belum berpihak. Bursa transfer keburu tertutup. Takdir menunda. Kini takdir itu kembali datang dan Persib tak ingin melewatkannya lagi. Meski masih terikat kontrak dengan klubnya hingga Juni 2026, Persib rela mengeluarkan dana demi mengamankan jasa sang gelandang. Tidak menunggu, tidak ragu, karena klub besar tidak menunggu kesempatan, mereka menciptakannya. Sementara Marten Paes adalah kisah lain, kiper dengan darah Belanda dan Indonesia, pengalaman Eropa, mental internasional. Kontraknya bersama FC Dallas masih panjang, hingga akhir 2026. Jika direkrut permanen, Persib harus menggelontorkan dana fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Namun sepak bola selalu punya jalan. MLS tengah memasuki masa libur. Kompetisi baru kembali bergulir beberapa bulan ke depan. Celah itu dimanfaatkan Persib. Skema klausul pinjaman jangka pendek pun muncul. Marten Paes punya waktu untuk menjaga gawang Maung Bandung. Sejarah mencatat, klub-klub besar dunia pun pernah melakukan hal serupa. AC Milan mendatangkan David Beckham saat MLS libur. Kini Persib melakukan manuver cerdas yang sama. Kelas internasional, cara berpikir global.
Semua ini menegaskan satu hal. Persib Bandung berada di level berbeda. Saat banyak klub masih bergulat dengan masalah keuangan, Persib melangkah dengan kepala tegak. Manajemen kuat, struktur rapi, finansial stabil. Dari dulu hingga sekarang, Persib dikenal profesional. Tak pernah telat gaji, selalu memikirkan kenyamanan pemain. Hal ini pernah diungkapkan langsung oleh Hilton Moreira, mantan pemain Persib. Sejak era 2008, Persib sudah selangkah lebih maju. Kini, keunggulan itu semakin terasa. Gaji pemain timnas yang dibawa Persib bukan angka kecil. Tom Haye misalnya, digaji ratusan juta rupiah per bulan. Martin Paes disebut akan menerima bayaran setara dengan yang ia terima di Amerika Serikat. Namun bagi Persib, ini bukan pemborosan. Ini investasi. Investasi untuk kejayaan. Investasi untuk mimpi yang lebih besar. Dan mimpi itu bukan hanya tentang Liga Indonesia. Persib ingin lebih. Setelah juara back-to-back, Maung Bandung membidik panggung Asia. Mereka sudah lolos ke fase gugur Asia Champions League 2. Namun ambisi mereka tidak berhenti di babak 16 besar. Lawan-lawan berat sudah menunggu. Klub-klub tangguh dari Vietnam, Thailand hingga Korea Selatan. Tapi Persib tidak gentar. Boyan Hodak sudah menyampaikan tekadnya. Ia ingin mengulang sejarah. Ia ingin Persib kembali juara di akhir musim. Ia ingin Persib melangkah sejauh mungkin di Asia. Di Liga Domestik, perjalanan Persib adalah cerita tentang mental baja. 3 pekan lalu, jarak dengan Borneo FC masih 11 poin. Banyak yang meragukan, banyak yang mencibir. Namun Persib tidak panik. Mereka menang demi menang. Selisih itu tergerus hingga akhirnya takdir kembali berpihak. Malut United menumbangkan Borneo. Persib naik ke puncak. Sebuah pembalikan keadaan yang hanya bisa dilakukan oleh tim dengan mental juara sejati. Jika kita bicara teknis, Persib akan tampil dengan wajah baru di paruh kedua musim. Di bawah Mistar, Martin Paes diprediksi menjadi pilihan utama. Pengalamannya, ketenangannya, dan kualitasnya di level internasional menjadi faktor penentu. Di lini belakang, Persib sudah sangat solid. Rekor kebobolan terbaik di Liga. Clean sheet demi clean sheet. Namun dinamika tetap ada. Rumor kepulangan Federico Barba ke Italia terus berhembus. Jika itu terjadi, Persib sudah siap. Nama Andrea Tiritello disebut-sebut sebagai calon pengganti. Kualitasnya setara, mental Eropa, siap beradaptasi. Di sisi sayap, Eliano Reingenders tetap menjadi senjata. Di tengah, duet Joey Pelupesi dan Tom Haye adalah mimpi bagi banyak pelatih. Keseimbangan sempurna antara tenaga dan visi. Sementara lini depan Persib penuh opsi. Penyerang-penyerang yang bisa mencetak gol kapan saja, di momen apa saja. Semua potongan puzzle kini mulai menyatu. Persib Bandung bukan hanya tim sepak bola. Ia adalah cerita. Ia adalah harapan. Ia adalah kebanggaan. Dari tribun stadion hingga layar ponsel, dari anak kecil hingga orang tua, dari Bandung hingga pelosok negeri, Persib menyatukan. Kini pertanyaannya tinggal satu. Dengan skuad yang semakin mewah, mental juara yang sudah teruji, dan dukungan bobotoh yang tak pernah padam, mampukah Persib Bandung mencatatkan hat-trick juara Liga Indonesia? Mampukah mereka melangkah jauh di Asia Champions League 2 dan mengibarkan biru di panggung benua? Jawabannya belum tertulis. Namun satu hal pasti, Persib Bandung sedang berada di jalur yang benar, jalur kejayaan, jalur sejarah. Dan bagi kita semua yang mencintai biru, kita hanya bisa berdoa, mendukung, dan percaya.